hari ini. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bunyi dan sifatnya, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD atau topik C. Apa itu bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contoh-contohnya adalah alat musik, kita berbicara, dan sebagainya. Kemudian masuk ke jenis-jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang dapat bergetar dan getarannya kurang dari 20 getaran per detik atau hertz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. Kemudian yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat bergetar dan jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz getarannya per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia dan hewan. Kemudian ada infrasonik. Infrasonik adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama merambat melalui medium atau perantara, yang kedua bunyi dapat dipantulkan, kemudian yang ketiga bunyi mengalami pembiasan. Bunyi dapat merambat melalui medium. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Misalnya meja yaitu padat, air yaitu cair, dan udara yaitu gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa atau ruangan tanpa udara. Perambatan bunyi dari yang paling cepat ke paling lambat adalah medium padat, cair, dan gas. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Yang pertama yaitu atur duduk kalian di meja. Ketukkan jari teman kalian dengan pelan di meja. Kemudian letakkan kepala hingga telinga menyentuh meja. Apakah kamu mendengar bunyi? Kemudian yang keempat, bandingkan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala kalian diangkat dari meja. Lakukan langkah 2 dan 3 secara bergantian dengan teman kalian. Tuliskan hasil percobaan kalian pada lembar kerja. Kemudian ada percobaan kedua, yaitu posisikanlah duduk kalian saling membelakangi seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua, bisakah kalian mendengar suara teman kalian? Selanjutnya, coba salah satu dari kalian pergi ke luar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. Bisakah teman yang duduk di kelas mendengar suara teman yang memanggil dari luar ruangan? Tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja. Menurut kalian, dari 2 percobaan yang sudah dilakukan, media manakah yang paling baik dalam merambatkan bunyi atau meja? Ayo berdiskusi. Oke, langsung saja ya. Jadi jawabannya adalah benar sekali. Meja lebih baik dalam merambatkan bunyi karena benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat mengantarkan bunyi. Kemudian ada bunyi dapat dipantulkan, seperti contoh pada gambar. Tahukah kalian suara bisa dipantulkan?
Ketika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pemantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Apakah kalian sudah mengetahui gema atau gaung? Nah, mari kita pelajari gema, yaitu gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di lapangan kosong yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit dan di dalam gua. Kemudian ada gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan suara atau bunyi asli, sehingga kita hampir tidak bisa mendengar bunyi aslinya karena terganggu dengan bunyi pantulan. Contoh gaung yaitu suara pantulan dari studio musik atau bioskop yang tidak memiliki peredam suara. Kemudian yang ketiga ada bunyi dapat dibiaskan, seperti contoh pada gambar. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain yang menyerap suara. Menurut kalian mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumah ya? Menurut saya pribadi, kita tidak bisa mendengar gema karena media-medianya saling berdekatan ataupun benda-bendanya dapat menyerap suara dengan baik. Kemudian lanjut ke tinggi rendah bunyi atau bisa disebut frekuensi. Frekuensi tinggi yaitu bunyi dengan nada tinggi, seperti contoh suara baling-baling helikopter. Kemudian yang kedua ada frekuensi rendah, adalah bunyi dengan nada rendah, contohnya suara burung saat berkicau. Kemudian ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah kekuatan bunyi yang diukur dalam satuan desibel atau dB. Yang pertama ada kuat bunyi. Kuat bunyi atau bunyi kuat, suaranya kurang dari 80 desibel, berisiko merusak. Saya ulangi. Lebih dari 80 desibel, berisiko merusak pendengaran. Contohnya seperti suara sambaran petir. Kemudian bunyi lemah atau kurang dari 20 desibel, nyaris tidak terdengar. Contohnya seperti suara lebah terbang. Kemudian kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi ini adalah bunyi merupakan gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Gelombang bunyi ini kemudian merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau benda padat sehingga mencapai telinga kita dan memungkinkan kita mendengar. Bunyi memiliki beberapa sifat khas, yaitu dapat merambat melalui medium, dapat dipantulkan seperti gema, dapat diserap oleh benda-benda tertentu seperti busa, kapas, dan kain, dan dapat dibiaskan ketika melewati medium yang berbeda. Kekuatan bunyi diukur dalam desibel atau dB. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.